Your eyes don't shine. Halo Mbak Hana. Halo Mbak Resti. Hai, halo juga coworker. Selamat datang Mbak Hana dan coworker semua di Co-Creative Talk. Nah, di episode terbaru kali ini Co-Creative Talk udah kedatangan tamu yang udah pasti bakal menginspirasi di Co-Creative Talk kali ini dengan tema apa kabar komunitas teman berbagi. Nah, udah sama Mbak Hana kali ini, dan Mbak Hana boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Oke, jadi semuanya halo coworkers, perkenalkan lagi nama saya Farhanah, biasanya dipanggilnya Hana, tapi kadang kalau di teman berbagi itu tiba-tiba manggilnya jadi Bunda Hana, nggak tahu kenapa. Mungkin anak-anaknya banyak kali ya. Nah, jadi aku di sini sebagai founder sekaligus chief of community dari komunitas teman berbagi. Oke, Mbak Hana ternyata bunda ya, sebagai bundanya dari komunitas teman berbagi. Nah, Mbak Hana, boleh nggak diceritain sedikit komunitas teman berbagi ini nih seperti apa sih gitu? Dan teman-teman pasti penasaran deh, komunitas teman berbagi ini NGO atau seperti apa dan kegiatannya gimana? Boleh diceritain dong Mbak Hana? Oke, jadi kalau teman berbagi ini adalah organisasi non-profit, betul sekali, dia NGO yang bergerak di bidang pendidikan atau pelatihan untuk remaja dan anak-anak panti asuhan. Salah satu prinsip dari teman berbagi ini adalah kita punya namanya prinsip saling bukan silang. Jadi semua kegiatan kita dari sukarelawan maupun non sukarelawan itu berhubungan dengan si prinsip saling bukan silang tersebut. Nah, apa sih si prinsip saling bukan silang itu? Itu terdiri dari 3 pakem sebenarnya. Yang pertama itu saling menguatkan, yang kedua itu saling bicara baik, dan yang ketiga itu saling mencintai lebih baik. Yang pada akhirnya kita semua akan berujung pada yang namanya itu well-being atau kesejahteraan dalam sebuah relasi, baik ke dalam maupun keluar. Nah, ini yang kita ajarkan, nah ini yang kita bagikan, si pesan kebaikan ini untuk adik-adik di panti asuhan maupun kegiatan-kegiatan yang di luar panti asuhan, Mbak Resti. Oke, menarik ya Mbak ya. Ternyata punya prinsip nih komunitas teman berbagi, yaitu saling dan silang ini. Nah, Saling bukan silang. saling bukan silang. Nah, saling bukan silang ini ternyata jadi salah satu patokan atau value yang komunitas teman berbagi pengen tunjukkan atau berikan, baik itu ke volunteernya ataupun ke targetnya, yaitu teman-teman yang ada biasanya di panti ya Mbak Hana ya? Ya, betul. Oke. Nah, aku penasaran nih Mbak Hana, gimana sih awal mulanya bisa sampai terbentuk komunitas teman berbagi ini gitu? Dan aku sebenarnya udah tahu sih ceritanya, dan ini menarik banget, makanya aku pengen Mbak Hana sedikit ceritain gitu sama coworker semua. Oke, jadi coworkers awal mulanya teman berbagi ini dibentuk tahun 2018. Jadi kebayang lah ya, hingga 2020 kita baru berjalan 2 tahun. Seperti layaknya seorang bayi yang berusia 2 tahun, kita masih butuh banyak belajar, kita masih butuh banyak dukungan, kita masih butuh banyak asupan welas asih kasih sayang dari banyak orang. Nah, awal mulanya teman berbagi ini dibentuk pada saat saya masih tingkat akhir. Jadi waktu itu tingkat akhir kuliah, kemudian tergerak hatinya ingin membuat sesuatu yang bisa ngasih manfaat ataupun wadah buat banyak orang. Nah, wadah seperti apa sih yang sebenarnya yang ingin diciptakan sama si teman berbagi? Wadah yang dimana semua orang itu bisa mengedepankan perasaan dibandingkan pencapaian. Itu yang paling pertama. Jadi kenapa perasaan dibandingkan pencapaian itu harus lebih besar? Karena akhir-akhir ini kita tuh sering banget obrolannya tentang pencapaian-pencapaian. Misalnya nih, Mbak Resti ataupun coworkers pergi ketemu teman, yang pasti tanya pertama tuh, lu gawe di mana, gaji lu berapa, udah punya anak apa belum, dan sebagainya. Tapi lupa nanyain hal-hal yang sifatnya tuh humanis, hal-hal yang sifatnya saling bukan silang tadi, hal-hal yang sifatnya memang hati ke hati. Nah, teman berbagi itu awalnya dibentuk dari situ dulu, si konsep utamanya. Lalu dari situ kita mulai bergerak kepada siapa ya kira-kira target yang bisa kita berikan pemaknaan si saling bukan silang ini, yaitu adik-adik ataupun anak-anak yang ada di panti asuhan. Karena ternyata banyak banget panti asuhan di Kota Bandung ini, dan kita di sini bergeraknya sebagai seseorang yang ingin menjadi mentor ataupun kakak ataupun keluarga lah ya bagi adik-adik di panti asuhan. Jadi semua prinsip ini yang saling bukan silang ini seperti ruhnya, tapi bagaimana tangannya, kepalanya, dan semuanya itu ada di adik-adik panti asuhan, di anak-anak panti asuhan, maupun di kegiatan-kegiatan yang di luar non panti asuhan, yang pada ujungnya yang tadi kata aku bilang bahwa
kita ingin ciptain suatu relasi, ngebangun relasi yang semuanya saling sejahtera ataupun bagja. Karena rumusnya well-being ini atau si sejahtera ini sama dengan relationship. Jadi well-being is derived from relationship, kayak gitu kurang lebih. Gitu sih Mbak Resi dan coworkers. Menarik banget ya, ternyata Mbak Hana ini concern banget bahwa manusia tuh butuh dimanusiakan. Kita tuh udah terlalu capek dengan seringnya ditanya pencapaian lah ya kayak gitu, dan ternyata adik-adik di panti ini pun juga sama ya Mbak Hana ya, butuh perhatian dan kita butuh tahu gitu kabar mereka gimana, dan mereka ternyata sesederhana itu cuman butuh untuk ditanya dan dimanusiakan untuk tahu kabarnya gimana gitu ya. Menarik banget. Nah Mbak Hana, aku pengen tahu biasanya kalau misalkan di komunitas teman berbagi ini kegiatannya seperti apa sih sebelum adanya pandemi? Oke, kalau sebelum adanya pandemi yang pasti kegiatan sukarelawan yang aktif ya. Jadi kalau di kegiatan sukarelawan ini kita ada kegiatan yang namanya program berbagi kebaikan dan berbagi semangat. Nah, berbagi kebaikan ini intervensinya adalah menggunakan pelatihan saling bukan silang untuk adik-adik remaja di panti asuhan. Jadi kita datengin satu panti asuhan, kemudian kita kasih pelatihan untuk beberapa kali periode. Kalau yang berbagi semangat ini lebih ke classroom interaction. Nah, yang namanya classroom interaction maka durasi waktunya akan jauh lebih panjang dibandingkan pelatihan. Nah, kita kerjasama dengan sekolah yang tidak mampu di Kota Bandung, kemudian kita berikan pelatihan ataupun pengajaran berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini tujuannya bukan melatih mereka untuk bisa bahasa Inggris cas-cis ya, tiba-tiba jadi TOEFL-nya jadi 500 gitu misalnya. Enggak, tapi lebih kepada ngajarin mereka kepercayaan diri dan keyakinan bahwa belajar itu bisa menyenangkan loh untuk kita nikmatin gitu. Nah, kurang lebih ada 2 kegiatan itu. Cuma setelah pandemi, Mbak Resti dan coworkers, kita kegiatannya langsung shifting semuanya. Jadi banyaknya non-volunteer program, alias kegiatan-kegiatan online. Dan ternyata kita boleh merasakan peluang-peluang tersebut pada saat kita bertemu dengan si pandemi ini. Oh, ternyata si saling bukan silang ini cocok juga ya dibahas barengan sama orang-orang yang di luar konteks panti asuhan. Oh, ternyata butuh juga orang untuk pemaknaan pesan kebaikan dan refleksi-refleksi sederhana yang tidak berat kontennya tapi ternyata ngena dari hati ke hati. Nah, mulailah dari situ kita mulai terjun ke dunia-dunia online untuk menyebarkan pesan kebaikan si saling bukan silang ini secara lebih masif dan secara lebih komprehensif juga. Oke, menarik ya. Ternyata sebelum pandemi full kegiatannya semua offline dan bertemu langsung, malah durasinya ada yang cukup lama ya Mbak Hana ya. Dan akhirnya terjadi pandemi. Aku boleh tahu nggak Mbak, sebelum menemukan konsepsi online dan ternyata peluangnya malah lebih besar dan lebih bagus, itu pas ketemu pandemi ada nggak sih shock-shocknya gitu ya, atau apa sih yang terjadi gitu ya, perubahan yang begitu drastis itu, prosesnya sampai akhirnya menemukan jalan keluar gimana sih, boleh diceritain nggak sih Mbak Ana? Oke, jadi pandemi itu mulai kerasa tuh bulan Februari tahun ini ya. Jadi betul. Kita tuh masih inget banget di teman berbagi bahwa di bulan Februari ini kita punya list yang banyak banget project-project yang akan kita lakukan, termasuk project diundang ke televisi, salah satu media televisi di bulan Februari itu. Dan seminggu sebelum pandemi itu kita sempat mulai kontrak untuk kerjasama dengan salah satu universitas di Kota Bandung untuk pelatihan, kurang lebih seperti itu. Lalu tiba-tiba ada kabar pandemi di mana kita semua nggak bisa kemana-mana. Yang pasti yang pertama yang founder yang hadapi adalah bingung dan sedih, karena jadi kaget semuanya. Kita nggak tahu akan harus berjalannya kemana, kemudian endingnya akan seperti apa, kemudian cara memberdayakan tim itu yang paling penting itu kita nggak tahu sebenarnya. Khususnya buat aku pribadi, aku nggak tahu. Terus akhirnya lambat demi laun, manusia pada dasarnya punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi bagaimanapun kondisinya kita bisa sebenarnya dan mampu. Lalu akhirnya belajar untuk terus merefleksikan dan mencoba mengambil sisi hikmah-hikmah yang paling penting, bahwa kejadian pandemi ini adalah faktor eksternal bukan internal. Jadi tidak ada alasan bahwa organisasi itu harus bubar gara-gara faktor-faktor eksternal ini yang di luar kontrol kita, kecuali memang kondisinya internal ya. Misalnya foundernya nih atau akunya udah malas ngurusin teman berbagi, ya itu mah balik lagi ke pihak akunya. Tapi kondisinya kan sebenarnya tidak berasal dari sisi dalam atau internal aku sendiri gitu. Jadi akhirnya aku mutusin untuk terus lanjut nyebarin pesan kebaikan ini yang menggunakan satu cara, yaitu online. Nah, awal mulanya kita tidak langsung semasif menggunakan Zoom, Google Meet, itu belum, karena kita juga belum hands on atau belum terbiasa megang si aplikasi tersebut. Yang itu sederhananya adalah coba kita gunain deh WhatsApp dulu untuk bikin seminar
dalam konteks WhatsApp gitu kan. Itu sederhana banget kan sebenarnya. Kita coba, kemudian kita bikin 3 kali section seminar ngomongin si prinsip saling bukan silang, dan alhamdulillahnya mendapatkan antusias yang cukup baik dari teman-teman baik gitu. Dan dari situ mulai dapat dukungan-dukungan, ayo dong pindahin sih seminar ini ke Zoom webinar, atau misalnya kita pindahin dong ini ke Google Meeting, pindahin juga dong bikin konten YouTube, bikin konten-konten yang lainnya, yang akhirnya kita jadi lebih terbiasa untuk menggunakan semua media. Dan ternyata peluang ini sebenarnya ada selama kita mau terus bertumbuh dan mencari cara sih sebenarnya gitu. Oke, keren banget ya tuh kan. Ternyata ya coworkers, Mbak Hana pun merasakan hal yang sama, dimana pas pandemi datang Mbak Hana sempat kaget juga ya Mbak ya, sebagai ibu dari komunitas berbagi ini sempat kaget juga, sempat ngehuleng lah ya kalau bahasa Sunda mah, yang plannya udah panjang dan banyak banget, malah udah kontrak sama salah satu universitas dan mau wawancara sama salah satu TV juga, tapi tiba-tiba harus plek berhenti semua gitu aja, dan itu sangat mengagetkan. Oke, dan tapi ternyata Mbak Hana memilih untuk relax dulu, dan akhirnya tercetuslah untuk kayak memindahkan kegiatan sementara menggunakan online, dan ternyata malah berhasil ya Mbak Hana tuh. Buat coworkers yang sama-sama menjalankan NGO mungkin bisa jadi inspirasi nih, salah satunya Mbak Hana yang sudah berhasil melewati masa-masa sulitnya, dan akhirnya sekarang malah jadi kesuksesan tersendiri dengan peluang melalui online ini, yang banyak kegiatan melalui online ini, dan ternyata peminatnya malah banyak tuh kan, keren banget. Dan Mbak Hana boleh diceritain nggak sih kalau misalkan sekarang ini ada plan ke depannya gimana sih? Kan udah ngelewatin nih masanya tuh sudah sempat dijadiin online, terus sekarang udah mulai memasuki masa new normal ini sebagai NGO gitu ya, yang kegiatannya notabene memang sebelumnya offline terus sekarang pindah ke online, gimana nih rencananya kalau boleh tahu? Rencananya pasti kita mulai nyesuaiin lagi untuk balik lagi ke sisi offline ya, offline training, workshop maupun seminar. Jadi kegiatan-kegiatan seperti sukarelawan dalam artian kita ke panti asuhan ini kemungkinan besar pasti akan kembali lagi ada. Cuma kita mesti memastikan itu tidak seperti satu pihak seperti sebelum pandemi. Jadi kita mesti berhubungan juga dengan yayasan di panti tersebut, bagaimana prosedur kesehatan yang mereka inginkan, kemudian jumlah dari relawannya harus berapa, hingga misalnya kualitas dalam artian segi kesehatan kitanya tuh pinginnya kayak gimana sih, apakah kita harus pakai face mask kah, atau misalnya dan lain sebagainya. Lalu di sisi lain juga sebenarnya kalau harapan-harapan yang ingin kita tempuh di setelah new normal ini adalah kita mulai terbiasa juga untuk mengaplikasikan berbagai hal, dalam artian misalnya kita mulai dalam 1 bulan ini kita ada gabungan online dengan offline, jadi tidak semuanya offline tapi juga ada online. Dan yang paling penting adalah harapannya adalah kita semua bisa manajemen waktunya yang baik sih sebenarnya dan bijaksana. Karena kita ngerasa banget bahwa kondisi new normal ini membuat kita banyak banget beradaptasinya, khususnya dengan jam tidur, termasuk juga dengan jam istirahat kita, karena semakin online semakin padat kan sebenarnya kegiatannya, karena jarak dan ruang waktunya kita nggak perlu keluar rumah. Nah itu juga salah satu yang jadi konsiderasi buat aku sebagai founder di Teman Berbagi, untuk memastikan bahwa kita ngajarin well-being ke orang, apakah jangan-jangan timnya juga tidak well-being gara-gara kecapean ngajarin orang terus lewat online. Nah kayak gitu juga jadi refleksi terus gitu. Dan kerasa banget selama pandemi ini juga kita juga mendapatkan seleksi alam yang luar biasa, khususnya berkaitan dengan tim. Jadi mulai ngerasa bahwa si ini tuh senangnya diperlakukannya gini loh, si ini tuh tidak senang dia perlakukannya kayak gini, si ini lebih senangnya kerjanya dengan gaya yang seperti ini. Dan ini semua kerasa banget pada saat kondisi pandemi. Jadi harapan berikutnya adalah setelah new normal ini kita lebih terbiasa dan terbuka sih sebenarnya terhadap perasaan-perasaan yang di dalam anggota tim tersebut, kayak gitu sih. Jadi banyak banget harapan baik dari sisi internal maupun eksternal, maupun mimpi-mimpi panjang ke depannya dari Teman Berbagi. Jadi mohon doanya aja dari coworkers agar Teman Berbagi bisa berlayar kebaikannya jauh lebih lama dan jauh lebih panjang. Oke, keren banget. Ternyata plannya udah jauh panjang banget ya Mbak Hana. Dan coworkers kalau mau ikutan di kegiatannya komunitas Teman Berbagi, bisa banget ya Mbak Hana pantengin terus di Instagramnya di mana nih Mbak, biar teman-teman pada follow juga.
Oke, jadi boleh follow kita di @komunitas teman berbagi, atau mungkin kalau misalnya yang punya LinkedIn juga boleh ikutin LinkedIn teman berbagi. Jadi dua-duanya bisa saling terkoneksi sih sebenarnya. Kalau bedanya kalau di Instagram mungkin informasinya lebih banyak, kalau LinkedIn kita lebih ke informasi-informasi yang spesifik sih biasanya. Oke, Gitu. tuh coworkers jangan lupa diikutin LinkedIn-nya dan juga Instagram-nya komunitas teman berbagi, dan Betul. harus wajib banget ya Mbak buat dukung setiap kegiatannya komunitas teman berbagi, supaya kita sama-sama buat dukung kegiatannya dan bantu untuk saling mengingatkan kalau kita tuh butuh dimanusiakan loh, kayak gitu ya. Iya, betul. Dan keren Jadi memang banget, kegiatannya Mbak Mbak Hana. Resti nggak cuma Iya. berbayar aja, ada juga kegiatan-kegiatan Yes. yang tidak berbayar. Jadi Tuh. gak ada salahnya untuk kita barengan berlayar kebaikan, karena siapa tahu nanti pesan baik yang kita sampaikan bisa disampaikan kembali lagi oleh teman baik kepada lingkungan sekitarnya, yang jadi lebih banyak lagi pesan-pesan kebaikannya. Betul Mbak Hana. Nah itu tuh coworkers, malah aku saking tertariknya aku bakal ngundang komunitas teman berbagi buat ikutan di kegiatan co-creative sharing di hari Jumat. Tunggu aja nanti ada highlightnya di Instagram. Bakal seru banget nih Mbak Hana, bakal bagi-bagi sama teman-teman coworkers kita secara langsung. Siap. Mbak Hana, memang menarik banget pembicaraannya kali ini bareng sama komunitas teman berbagi. Cuman waktunya nggak kerasa udah mulai di ujung, jadi kayaknya ini pertanyaan terakhir dari aku mau pengen banget minta Mbak Hana untuk kasih semangat buat teman-teman sesama pegiat NGO di sini. Mungkin coworkers juga ada yang punya NGO dan kegiatannya sempat terhenti karena pandemi, dan gimana sih Mbak Hana, boleh nggak sih dibagi gitu semangatnya atau tips triknya buat teman-teman yang sesama pegiat NGO juga? Oke, sesama pegiat NGO ataupun misalnya siapapun yang di luar NGO, mungkin ini bisa jadi beberapa patokan atau misalnya saran kepada teman-teman semuanya coworkers untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi yang pertama ini adalah yang perlu kita perhatikan adalah kita semua pasti multi peran banget di kondisi pandemi ini. Yang biasanya cuma jadi pekerja sekarang harus jadi ibu dan juga guru di rumah. Yang biasanya cuma jadi anak tiba-tiba harus jadi guru buat adiknya misalnya, dan lain sebagainya. Akan banyak peran-peran dan kita masing-masing dari kita tuh pasti setiap perannya butuh perhatian. Dan kalau ngomongin perhatian, kata tengahnya ada apa coworkers? Ada kata hati. Jadi apapun kualitas dan kuantitas yang kita curahkan, jangan lupa melibatkan hati agar mau kondisinya pandemi dan tidak pandemi semuanya tetap merasakan kehangatan. Itu yang paling penting. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap percaya pada diri sendiri, dalam artian yakin dengan apa yang dilakukan, yakin di mana posisi kita berada saat ini, dan yakin dengan apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jadi kalau bukan kamu yang lebih percaya, siapa lagi sih yang bisa meyakinkan dunia kalau bukan teman-teman coworker sendiri gitu. Jadi jangan lupa percaya, jangan lupa memberikan perhatian pada hal-hal kecil apapun yang dilakukan, baik dari segi pikiran, waktu, perasaan yang dicurahkan gitu. Semoga pandemi ini bisa ngasih banyak hikmah, bukan cuma sekedar dukanya aja, tapi juga banyak sukanya yang bisa kita nikmatin dan lewati barengan. Karena kalau misalnya berlayar kebaikannya barengan bersama-sama pasti akan jauh lebih terasa nikmat gitu. Mbak Resti dan coworkers, semangat ya. Keren, terima kasih banyak Mbak Hana. Semoga coworkers semua nggak lupa untuk selalu lihat hatinya dan berhati-hati ya buat Iya, selalu betul. Hati ingat dan berhati-hati. yes, selalu ingat bahwa perjuangan harus terus berjalan ya Mbak Hana. Betul. Dan terus semangat. Terima kasih banyak Mbak Hana, pelajarannya juga, sangat coworkers dan berharga Mbak Resti. sekali. Semoga teman-teman coworkers bisa ambil banyak pelajaran dari pembicaraan kita hari ini dengan tema apa kabar komunitas teman berbagi di Co-Creative Talk episode terbaru ini. Oke, segitu aja dari aku dan Mbak Hana. Terima kasih banyak. Coworkers, sampai ketemu di episode Co-Creative Talk lainnya. Bye-bye. Bye. Your